Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang terus berikan kita berbagai macam limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya, rahmat-Nya dan juga hidayah-Nya. Salah satu nikmatnya ialah kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir pada pagi hari ini untuk melaksanakan sama-sama salat wajib berjamaah, yaitu salat subuh berjamaah di masjid. Salawat dan salam kita haturkan selalu kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita insyaallah akan melanjutkan kembali pembelajaran kita tentang fikih Syam. Ini sesi kedua, yang harapannya semoga dengan bekal ilmu ini Ramadan kita pada tahun ini insyaallah lebih baik lagi daripada Ramadan sebelumnya. Untuk selanjutnya mungkin langsung saja diserahkan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah sampai pembahasan hukum-hukum puasa, yang mana kita sampaikan bahwasannya puasa itu ada 4 hukum. Ya, terkadang puasa dia wajib hukumnya, terkadang puasa hukumnya sunnah, terkadang puasa juga hukumnya makruh, dan terkadang puasa hukumnya haram. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan puasa yang hukumnya wajib. Ya, puasa yang hukumnya wajib itu ada berapa? Ada 6. Ya, yang pertama puasa Ramadan. Kemudian yang kedua puasa qada, yaitu qada Ramadan. Kemudian yang ketiga puasa kafarah. Kemudian yang keempat puasa haji dan umroh sebagai pengganti dari sembelihan atau fidyah. Kemudian yang kelima puasa ketika ingin melaksanakan sholat istisqa apabila amir atau hakim memerintahkan. Kemudian yang keenam adalah puasa nazar. Ya, ini dia 6 macam atau 6 keadaan puasa itu diwajibkan. Nah, pada pertemuan selanjutnya, ya, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan yaitu puasa yang disunahkan. Ya, puasa yang disunahkan wa qala rahimahullahu taala. Yang kedua mandubun, itu puasa yang dihukumi sunnah. Wa huwal aslu fihi. Ya, ini hukum asli puasa. Ya, hukum asli puasa adalah sunnah. Wa yanqasimu ila salasati aqsam. Ya, kemudian puasa sunnah sendiri terbagi menjadi 3 macam. Ya, puasa sunnah terbagi menjadi 3 macam. Macam yang pertama ma yatakarraru bitaqarruris sinin. Ya, macam yang pertama puasa sunnah yang terulang setiap tahunnya. Ini macam yang pertama. Ya, macam yang pertama adalah puasa sunnah yang terulang setiap tahunnya. Contohnya seperti puasa Yaum Arafah. Ya, puasa Arafah. Ini puasa Arafah, puasa yang disunahkan, dan puasa Arafah terulang setiap tahunnya. Kemudian contoh yang kedua yaitu puasa Tasyu'a dan Asyura. Ya, puasa Tasyu'a dan Asyura ini di bulan apa? Tasyu'a dan Asyura ini di bulan apa? Di bulan Muharram. Ya. Puasa Tasyu'a dan puasa Asyura ini di bulan Muharram, yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram.
Kemudian beliau mengatakan juga termasuk puasa yang disunahkan dan terulang setiap tahunnya al-hadi asyar min Muharram. Ya, termasuk tanggal 11 Muharram juga. Ya, termasuk tanggal 11 Muharram. Jadi tanggal 9 Muharram, tanggal 10 Muharram dan tanggal 11 Muharram itu juga disunahkan. Khususnya bagi mereka yang tanggal 9-nya tidak berpuasa. Yaitu dia disunahkan untuk puasa tanggal 11-nya. Kenapa? Untuk menyelisihi Syiah. Ya, untuk menyelisihi Syiah. Yang mereka tuh hanya puasa pada tanggal 10 saja. Kemudian yang termasuk puasa yang disunahkan yang berulang setiap tahunnya 6 hari di bulan Syawal. Ya, 6 hari di bulan Syawal ini termasuk puasa sunnah yang berulang setiap tahunnya. Juga puasa sunnah yang diulang setiap tahunnya adalah puasa-puasa pada Ashharul Hurum, yaitu pada bulan-bulan haram, yaitu bulan-bulan suci. Apa saja bulan-bulan suci? Wa qala rahimahullahu taala al-ashharul hurum arbaatun. Ya, bulan-bulan suci itu ada 4. Salah satu sardun wahia Zulqa'dah. Yang pertama bulan Zulqa'dah. Yang kedua Zulhijjah. Kemudian yang ketiga Muharram. Baru setelah itu yang keempat ada Rajab. Jadi yang pertama bulan-bulan haram itu yang pertama ada Zulqa'dah, kemudian yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat Rajab. Ya, di bulan-bulan haram ini juga disunahkan kita untuk berpuasa. Ya, ini berdasarkan hadis, ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam sebuah riwayat. Rasulullah pernah mengatakan afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-harum wa afdalus sholati ba'dal faridah sholati lail. Ya, jadi afdalus siyami ba'da Ramadan syahrillahi al-harami wa afdalis sholati ba'dal faridati sholatil lail. Nah, ini Rasulullah mengatakan bahwasannya sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan-bulan haram, yaitu di bulan-bulan yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram dan bulan Rajab. Wa afdalus sholati ba'dal faridati sholatil lail. Nah, sedangkan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu itu adalah sholat malam. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini beliau mengatakan bahwasannya puasa di bulan haram tadi, ya, di Ashharul Hurum ini hukumnya sunnah. Ya, di sini sunnahnya sunnah yang umum, ya. Kita tidak mengkhususkan. Ya, kita tidak mengkhususkan harus puasa 10 hari misalnya, tidak. Tapi hukum puasa di sini secara umum saja. Yang penting selama di bulan-bulan haram tadi itu kita disunahkan untuk melaksanakan puasa. Karena di bulan haram tadi, ya, ketika kita melaksanakan amal soleh itu akan dilipat gandakan. Ketika kita melakukan kemaksiatan juga akan dilipat gandakan. Kemudian termasuk puasa yang disunahkan yang terulang setiap tahunnya al-ashri al-awwali min Dzulhijjah, yaitu puasa 10 hari pada bulan Zulhijjah. Ini termasuk puasa yang disunnahkan dan terulang setiap tahunnya. Kemudian masuk ke nauk yang kedua, macam yang kedua, yaitu puasa sunnah yang terulang setiap bulannya. Ya, tadi kan terulang setiap tahunnya. Nah, sekarang puasa sunnah yang terulang setiap bulannya. Yang pertama ada ayyamul bid. Ya, puasa ayyamul bid.
Apa itu ayyamul bid? Ayyamul bid itu putih ya. Bid itu artinya putih. Puasa putih. Tapi puasa putih di sini bukan puasa putih yang tujuannya untuk mencari ilmu, enggak, bukan seperti itu. Puasa putih adalah puasa yang terletak pada pertengahan bulan Hijriyah. Kenapa kok dikatakan puasa putih? Karena pada hari-hari ini bulan itu sempurna, atau kita katakan sebagai bulan purnama. Dan ini terletak pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah ya, di setiap bulannya. Ya, 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah. Ya, itu dia puasa Ayyamul Bid. Dan juga ternyata ada puasa Ayyamu Sud, yaitu puasa hitam. Ya, puasa hitam juga termasuk puasa yang disunahkan setiap bulannya, yaitu pada tanggal 28, 29 dan 30 Hijriah ya. 30 pada bulan Hijriah. Ya, di setiap bulan Hijriahnya. Ya, kalau seandainya bulannya hanya 29, berarti dimulai dari hari ke-27, 28, 29. Ya, ala kulli hal ini terletak pada akhir bulan. Kenapa? Karena pada hari-hari ini bulan itu dia sudah ya, tidak terlihat, tidak nampak. Kita lagi nunggu terbitnya hilal. Ya, karena hilal ini nanti penentuan masuknya awal bulan. Nah, kemudian puasa sunnah yang terulang setiap pekannya. Ya, ini macam yang ketiga. Ya, tadi macam yang pertama puasa sunnah yang berulang setiap tahunnya. Kemudian yang kedua puasa sunnah yang berulang setiap bulannya. Nah, sekarang yang ketiga puasa sunnah yang berulang setiap pekannya, ya, setiap minggunya, yaitu puasa Senin dan Kamis. Ya, puasa Senin, Kamis. Lalu beliau mengatakan, dari semua puasa sunnah, mana puasa sunnah yang paling afdol? Ya, beliau menyebutkan wa afdolu siyami an-nafli saumu yaumin wa iftaru yaumin. Ya, beliau mengatakan bahwasanya sebaik-baik puasa sunnah adalah puasa sehari dan iftar sehari. Maksudnya apa? Puasa Daud. Ya, hari ini puasa, besok nggak puasa. Besoknya lagi puasa, besoknya terus sampai seterusnya. Itu dia puasa Daud. Wa huwa shaumu sayyidina Daud alaihi salam. Ini adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Kemudian kita masuk ke hukum puasa yang ketiga, yaitu puasa yang dimakruhkan. Ya, yang pertama pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas puasa wajib. Kemudian tadi kita sudah menyebutkan puasa sunnah, dan puasa sunnah itu kita bagi menjadi 3 macam. Ada puasa sunnah yang berulang setiap tahunnya, ada puasa sunnah yang berulang setiap bulannya, dan ada puasa sunnah yang berulang setiap pekannya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum puasa yang ketiga, yaitu puasa yang dimakruhkan. Nah, ini pasti bertanya-tanya, kok ada puasa dimakruhkan? Ya, bukannya puasa itu bentuk ibadah, kok bisa dimakruhkan? Ya, kalau memang tidak sesuai dengan tuntunan, maka dia bisa dimakruhkan dan bisa diharamkan, meskipun secara bentuk dia bentuknya ibadah. Ya, maka hukum puasa yang dimakruhkan ifradu yaumil jumu'ati awis sabti awil ahad. Ya, termasuk puasa yang dimakruhkan apabila mengkhususkan puasa di hari Jumat. Ya, mengkhususkan puasa di hari Jumat. Misalnya hari Kamisnya dia tidak puasa, kemudian dia puasanya hanya di hari Jumat saja. Ini hukumnya makruh. Kemudian yang kedua, mengkhususkan puasa di hari Sabtu. Dia tidak puasa di hari Jumat, dia hanya pengen puasa di hari Sabtu. Nah, ini juga hukumnya makruh.
atau dia mengkhususkan puasa di hari Ahad, di hari Minggu. Ini juga hukumnya dimakruhkan. Ya, dia tidak puasa di hari Sabtu, tidak puasa di hari Senin. Ya, dia di hari Ahad saja dia pengen puasanya. Alasannya kenapa? Ya, disebutkan alasannya fal Jum'atu, karena hari Jumat Idul Muslimin. Hari Jumat adalah hari idnya orang-orang Islam. Wasabtu, sedangkan hari Sabtu Idul Yahud. Hari idnya orang-orang Yahudi. Wal Ahadu Idu An-Nasoro, sedangkan hari Ahad adalah hari idnya orang-orang Nasrani. Walau soma yaumaini minha au akala au kullaha fala karohatan. Ya, kalau seandainya dia berpuasa 2 hari ya, di antara Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, dia puasa 2 hari aja, misalnya hari Jumat sama hari Sabtu. Atau dia puasa semuanya, hari Jumat, Sabtu, Ahad, maka hukumnya tidak makruh. Ya, yang dimakruhkan kapan? Kalau seandainya dia hanya mengkhususkan salah satu harinya saja, itu hukumnya dimakruhkan. Karena kata beliau, idla ifrodahina izin. Ya, kalau kita puasanya hari Sabtu Ahad atau hari Jumat Ahad, hari Jumat Sabtu atau hari Jumat Sabtu Ahad, semuanya. Nah, ini tidak dianggap sebagai ifrad. Ya, tidak dianggap sebagai mengkhususkan satu hari dari ketiga hari tadi yang sudah kita sebutkan. Ya, jadi kalau mengkhususkan atau puasa hanya satu hari di antara Jumat, Sabtu atau Ahad, itu hukum puasanya makruh. Kemudian termasuk puasa yang dimakruhkan yaitu shaumud dahri liman yakhafu ad-doror au fawata haqqo mandub, yaitu puasa dahar. Apa itu puasa dahar? Puasa dahar itu dia puasa terus menerus, tapi bukan berarti tidak berbuka, enggak. Ya, puasa dahar itu hari ini puasa, besok puasa, besoknya lagi puasa, besoknya lagi puasa. Beda kalau puasa Daud kan selang-seling. Ya, puasa Daud hari ini puasa, besoknya tidak puasa. Besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak puasa. Itu kalau puasa Daud. Tapi kalau puasa dahar, ya puasa dahar itu puasa hari ini puasa, besok puasa, besoknya lagi puasa, besoknya lagi puasa. Apa hukumnya puasa dahar? Ya, sebagian ulama mengatakan puasa dahar itu hukumnya sunnah. Ya, pada sebagian ulama mengatakan puasa dahar hukumnya sunnah. Tapi bagi siapa? Bagi mereka yang sehat, bagi mereka yang memiliki tubuh yang fit. Tapi bagi mereka yang khawatir akan menimbulkan mudarat, menimbulkan bahaya bagi dirinya, atau dapat menyebabkan dia lalai dari perkara-perkara yang sunnah, maka hukum puasa dahar di sini makruh. Bisa dipahami ya? Ya, jadi hukum asal puasa dahar adalah sunnah. Bisa berubah menjadi makruh kapan? Ketika yang puasa dahar itu orang yang khawatir akan terjadi mudarat atau bahaya bagi dirinya, atau karena dia puasa dahar akhirnya dia melalaikan melalaikan amalan-amalan yang sunnah. Misalnya karena dia puasa hari ini puasa, besok puasa, kemudian tubuhnya lemah, akhirnya dia malas untuk melaksanakan sholat sunnah, atau bahkan dia bisa sampai melalaikan sholat wajib. Ya, sholat wajibnya sholatnya di akhir waktu karena dia capek, lemas dan lain sebagainya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka puasa dahar hukumnya makruh. Ya, ini dia hukum fikih. Ya, hukum fikih itu akan berubah seiring dengan perubahan keadaan. Ya, ini dia ditinjau dari ilmu usul fikih. Ya, hukum asalnya seperti ini, nanti akan berubah kalau seandainya seperti ini. Itu dia namanya hukum fikih. Makanya fikih itu tempatnya adalah perkaranya adalah perkara zoniyah. Perkara zoniyah, perkara yang tidak mungkin lepas dari perselisihan ulama.
Kemudian selanjutnya puasa yang diharamkan. Ya, ini hukum puasa yang keempat. Kapan puasa hukumnya haram? Nah, ini puasa yang diharamkan itu kita bagi menjadi dua macam. Ada yang haram plus puasanya sah. Dan ada yang diharamkan plus puasanya tidak sah. Nah, bedanya apa? Ya, kalau yang pertama haram plus sah, dia mendapatkan pahala dari puasanya tapi dia berdosa. Ya, dia mendapatkan pahala dari puasanya plus dia berdosa. Karena apa? Dia melakukan hal-hal yang diharamkan. Meskipun di satu sisi dia melakukan amalan yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang kedua, dia sudah tidak sah, berdosa lagi. Nah, ini kita masuk yang pertama dulu, yaitu puasa yang hukumnya haram ma'asihah. Haram tapi sah. Contohnya seperti apa? Wa huwa shaumuz zaujati biduni izni zaujiha, yaitu puasanya seorang istri tanpa izinnya kepada suami. Ya, jadi kalau ada istri yang puasa sunnah, ya di sini dalam tanda kutip puasanya puasa sunnah, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib tidak wajib izin, ya tidak wajib izin kepada suaminya. Yang wajib izin adalah puasa sunnah. Kalau ada seorang istri yang melakukan atau melaksanakan puasa sunnah tanpa izin suaminya, dalam artian suaminya dia tidak merantau jauh, ya, tidak merantau jauh, itu suaminya menetap bersama si istri tersebut, maka puasa si istri tadi itu hukumnya haram. Ya, puasa si istri tadi hukumnya haram. Pertanyaannya sah atau tidak? Puasanya tetap sah, tapi si istri mendapatkan dosa. Ya, jadi nanti kalau kedepannya ibu-ibu, ya untuk para ummahat, kalau ingin melaksanakan puasa sunnah, izin dulu sama suaminya. Ya, karena puasanya seorang istri tanpa izin suami itu hukumnya haram. Begitupun puasanya seorang hamba, maksudnya hamba sahaya, seorang budak, tanpa izin kepada pemiliknya. Nah, ini zaman dulu, ya, zaman adanya perbudakan. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Karena apa? Karena Islam datang untuk menghapuskan perbudakan itu tadi. Ya, ini zaman dulu. Ya mungkin nanti suatu saat kalau terjadi perang akhir zaman dan ada lagi perbudakan, ini nanti bisa dapat maklumatnya, ya, bagi yang punya budak gitu ya. Nanti budaknya tidak boleh puasa kecuali sudah izin kepada pemiliknya. Tapi yang perlu kita garis bawahi, ya, yang namanya puasa ini kan amalan orang Islam. Meskipun orang-orang non muslim juga dituntut untuk puasa. Ya, tapi kan di antara syarat sahnya puasa itu adalah beriman. Ya, karena syarat sahnya amal itu yang pertama ikhlas, kemudian yang kedua ittiba'u Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan di antara syarat budak itu harus non muslim. Ya, enggak boleh budak itu orang muslim. Ya, enggak boleh. Kalau kita dapati ada budak orang muslim, itu wajib kita bebaskan. Wajib kita merdekakan. Karena orang Islam itu tidak boleh diperbudak. Ya, orang Islam itu wajib merdeka. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ya kita lanjut ke hukum yang kedua, yaitu haramun ma'adami sihah. Dia hukumnya haram plus puasanya tidak sah plus mendapatkan dosa. Fi khamsi suwarin, ada 5 contoh. Ya, ada 5 contoh puasa yang diharamkan plus puasanya tidak sah plus dia mendapatkan dosa. Yang pertama, puasa pada hari Idul Fitri. Ya, puasa pada hari Idul Fitri. Ya, jadi ada orang yang sengaja puasa pada hari Idul Fitri, maka puasa yang dia lakukan di Idul Fitri itu tidak sah. Hukumnya haram dan dia berdosa. Wa huwa awwalu yaumin min syahri Syawal. Ya, Idul Fitri adalah hari pertama pada bulan Syawal. Ya,
setelah kita menempuh perjuangan di bulan Ramadan, ya 1 bulan penuh, nah maka kita merayakan perjuangan tersebut pada tanggal 1 Syawal yang kita sebut sebagai hari Idul Fitri. Nah maka hukum puasa di hari Idul Fitri itu haram plus tidak sah. Kemudian yang kedua, puasa pada hari Idul Adha. Ya, begitupun puasa pada hari Idul Adha itu hukumnya diharamkan plus puasanya tidak sah plus dia mendapatkan dosa. Idul Adha yaitu pada hari ke-10 di bulan Zulhijjah. Ya, Idul Adha itu terletak pada tanggal ke-10 pada bulan Zulhijjah. Nah, kemudian puasa yang haram plus tidak sah yang ketiga adalah puasa pada hari tasyrik. Nah, hari tasyrik tanggal berapa aja hari tasyrik? Tanggal 11, 12, 13 pada bulan Zulhijjah. Ya, setelah Idul Adha pada tanggal 10-nya, kemudian tanggal 11, 12, 13-nya itu disebut sebagai hari tasyrik. Masih hari-hari kurban, ya masih diperbolehkan untuk menyembelih ya pada hari-hari tasyrik tersebut. Nah maka dari itu orang yang puasa pada hari tasyrik itu puasanya tidak sah, ya puasanya haram, tidak sah, plus dia mendapatkan dosa. Kemudian yang keempat yaitu puasa yang diharamkan yang keempat, saumu an-nisfi al-akhiri min Sya'ban, yaitu puasa pertengahan terakhir di bulan Sya'ban. Ini termasuk puasa yang diharamkan. Ya, puasanya diharamkan plus puasanya tidak sah. Yaitu dimulai tanggal 16 Sya'ban, 17 Sya'ban dan 18 Sya'ban sampai akhir bulan Sya'ban. Ini dia diharamkan untuk puasa. Ya. Maksudnya di sini adalah puasa sunnah. Jadi tidak boleh melaksanakan puasa sunnah ketika sudah masuk pertengahan akhir bulan Sya'ban. Itu tanggal 16, 17, 18 dan seterusnya sampai akhir Sya'ban itu adalah tempat diharamkan kita melaksanakan puasa sunnah. Kemudian yang kelima, puasa yang diharamkan yang kelima adalah puasa di hari Syak. Ya, puasa di hari Syak. Puasa di hari Ragu. Ya, puasa ayyamu Syak. Puasa di hari-hari Ragu. Apa itu hari Syak? Apa itu hari Ragu? Hari Ragu itu wahwa yaumu as-salasina min Sya'ban idza tahaddasa an-nasu bi ru'yatil hilal. Ayyamu Syak itu hari Ragu adalah hari ke-30 di bulan Sya'ban. Ketika orang-orang sudah memperbincangkan tentang melihat hilal. Nah, ini namanya hari Syak. Kenapa dinamakan hari Syak? Hari Ragu kenapa? Karena hari tersebut hari ragunya seseorang apakah hari ini masih bulan Sya'ban atau sudah masuk bulan Ramadan. Ya, karena orang sudah memperbincangkan nih tentang ru'yatul hilal. Sudah terlihat belum hilalnya? Kapan nih puasanya? Besok tanggal berapa? Nah, itu dia hari Syak. Nah, maka hukum puasa di hari Syak itu hukumnya haram. Ya, hukum puasa di hari Syak adalah hukumnya haram. Ya, tidak sah puasanya plus dia mendapatkan dosa. Ya. Kemudian beliau menyebutkan permasalahan. Mata yajuzu saumu yaumi Syak awin nisfil akhir min Sya'ban. Nah, tadi kan kita sebutkan bahwasannya puasa setengah akhir bulan Sya'ban itu hukumnya haram. Kemudian puasa pada hari Syak juga hukumnya haram. Nah, kemudian ada nih permasalahan. Terkadang ada kondisi diperbolehkannya
puasa di setengah akhir bulan Sya'ban dan di hari Syak. Nah, kita lihat kondisinya apa saja. Ya, kapan diperbolehkan ya puasa hari Syak atau setengah akhir bulan Sya'ban. Nah, yang pertama kita harus tanamkan dalam diri kita bahwasannya puasa-puasa tadi yang sudah kita sebutkan itu hukumnya haram. Ya, termasuk puasa setengah akhir bulan Sya'ban, kemudian puasa di bulan Syak, di hari Syak. Ini hukumnya haram. Ini kita harus tanamkan terlebih dahulu. Tapi ada kondisi di mana kita boleh melakukan puasa di hari-hari tersebut. Yang pertama, idza kana as-saumu wajiban. Yang pertama, kalau seandainya puasa yang dilakukan di hari-hari tersebut adalah puasa wajib, ini hukumnya boleh. Seperti contohnya puasa qadha. Ya, bentar lagi udah mau masuk Ramadan. Dia belum qadha hutang-hutang puasa pada tahun lalu. Nah, di sini dia boleh untuk melaksanakan puasa. Atau puasa kafaroh. Ya, dia melakukan tindak kriminal yang mewajibkan untuk membayar kafaroh. Nah, maka di hari-hari tersebut diperbolehkan bagi dia untuk melaksanakan puasa. Atau puasa nazar. Ya, misalnya dia menazarkan sesuatu, nah kemudian sesuatu yang dia nazarkan itu terpenuhi, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib berpuasa di situ. Ya, dia diperbolehkan juga untuk berpuasa di sana. Itu yang pertama. Kalau seandainya puasa yang dilakukan adalah puasa wajib, maka boleh dia untuk berpuasa di hari-hari setengah akhir bulan Sya'ban atau di hari Syak. Kemudian yang kedua, idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun wirdun kasaumil isnaini wal khamis. Ya, kondisi yang kedua, kalau seandainya orang itu ternyata punya wirid, ya, punya kebiasaan puasa sunnah. Ya, kebiasaan puasa Senin Kamis. Ya, dia nggak mau tuh meninggalkan kebiasaan dia puasa Senin Kamis, maka dia boleh melaksanakan puasa Senin Kamis pada setengah akhir bulan Sya'ban atau bertepatan ternyata pada hari Syak. Itu diperbolehkan. Ya, bagi dia yang punya kebiasaan untuk puasa Senin Kamis. Tapi kalau orang yang biasanya nggak pernah puasa Senin Kamis, kemudian sudah masuk pertengahan akhir bulan Sya'ban, dia pengen puasa Senin Kamis, di sini nggak boleh. Ya, di sini diharamkan. Karena apa? Dia tidak punya kebiasaan. Ya, harus ada kebiasaan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga, yaitu kondisi yang memperbolehkan seseorang itu puasa setengah akhir bulan Sya'ban atau puasa di hari Syak. Idza wasala an-nisfu tsani bima qablahu. Ya, kalau seandainya setengah akhir bulan Sya'ban itu disambung puasa dengan setengah sebelumnya. Dalam artian misalnya tanggal 15 Sya'ban dia puasa, maka boleh bagi dia untuk melanjut puasa pada tanggal 16, 17, 18 sampai terakhir. Ya, tapi syaratnya tadi harus disambung dengan sebagian hari dari pertengahan awal. Itu syaratnya. Ya, harus disambung dengan sebagian hari dari pertengahan awal bulan Sya'ban. Misalnya ternyata ya tanggal 13, 14, 15 ini kan hari Ayyamul Bid. Ya, dia puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Nah, kemudian tanggal 16 dia mau puasa, boleh enggak? Boleh. Karena dia sudah melaksanakan puasa pada hari sebelumnya. Ya, jadi tidak diharamkan bagi dia. Idza wasala an-nisfa asani bima qablahu bi an soma yauma khamis asyar. Ya, misalnya dia puasa pada hari ke-15. Fayajuzu lahu ayyasumal yaumal ladzi ba'dahu, maka boleh hukumnya bagi dia untuk melanjutkan puasa pada hari setelahnya, yaitu hari ke-16. Wa idza shoma yauma sadis asyar, apabila dia puasa pada hari ke-16, jazalahu shaum yaumi sabi asyar. Maka diperbolehkan bagi dia untuk puasa pada tanggal 17.
Wa hakaza ila akhir syahr, dan seterusnya sampai akhir bulan. Fa idza aftara yauman wahidan haruma alaihi saumu baqiyatish syahri. Tapi ketika dia sudah buka pada satu hari, ya, misalnya tanggal 18-nya dia tidak puasa, maka haram bagi dia untuk melanjutkan puasa tanggal 19-nya. Ya, jadi kalau sudah terputus satu hari saja, itu sudah tidak boleh untuk dilanjut. Ya, misalnya tanggal 15 dia puasa, 16 dia puasa, maka boleh dia puasa pada tanggal 17. Tanggal 17 dia puasa, boleh dia puasa tanggal 18. Ternyata tanggal 19 dia nggak puasa, maka tanggal 20 dan seterusnya itu sudah diharamkan bagi dia untuk melanjut puasa pada pertengahan akhir bulan Sya'ban. Taib, selanjutnya setelah kita membahas terkait dengan hukum puasa, yaitu terkadang wajib, terkadang sunnah, terkadang makruh, dan terkadang diharamkan. Sekarang kita masuk syarat-syarat sahnya puasa. Ya, jadi nanti syarat itu kita bagi dua, ada syarat sah dan ada syarat wajib. Ya, syarat sah dan syarat wajib. Ini jangan sampai tertukar antara syarat sah dan syarat wajib. Ya. Yang akan kita bahas pada pertemuan ini, ya sekarang ini kita bahas ini, kita akan membahas syarat sahnya dulu. Ya, syurutu sihhati shaumi. Syarat-syarat sahnya puasa. Ai idza tawaffarat hadhihi syurutu shahha shaumu. Apabila terpenuhi syarat-syarat ini, maka puasanya sah. Ya. Jadi bedanya antara syarat wajib dan syarat sah itu apa? Kalau syarat wajib itu syarat seseorang itu diwajibkan puasa. Tapi kalau dia tidak melakukan syarat sah, orang yang wajib puasa tadi belum tentu puasanya sah. Nah, ini maka kita harus tahu, ya, syarat sahnya puasa. Yang pertama adalah Islam. Ya, tentu syarat yang pertama adalah Islam. Ya, syarat sahnya puasa yang pertama adalah Islam. Dia harus muslim. Fayushtaratu ayyakuna musliman jami'an nahar. Ya, disyaratkan sepanjang siang itu dia dalam keadaan Islam. Falau irtadda lahdatan wahidatan batala shaumuhu. Ya, kalau seandainya dia murtad, ya, di siang hari, meskipun itu hanya sebentar, maka batal puasanya. Ya, jadi syarat sahnya puasa adalah Islam sepanjang siang. Ya, misalnya di antara siang ini dia murtad, karena murtad ini kita tidak sadar kadang. Ya, kadang karena murtad itu hal-hal yang dapat mengeluarkan seseorang itu dari Islam, bisa dari perbuatan, bisa dari keyakinan, bisa juga dari ucapan. Ya, misalnya dia tidak sengaja melafadzkan lafadz-lafadz kesyirikan, ini secara tidak langsung dia bisa kafir, bisa keluar dari Islam, bisa murtad. Nah, ketika kondisinya seperti ini, ya, ketika kondisi seperti itu, dia dalam keadaan puasa, kemudian dia taubat, ya, mengucap syahadat lagi. Nah, puasa yang dia kerjakan di siang hari, yang mana dia melakukan kemurtadan di sana, puasanya batal. Ya, puasanya batal. Nah, jadi syarat sah yang pertama adalah Islam. Kemudian syarat sah yang kedua adalah berakal. Ya, syarat sah puasa yang kedua adalah berakal. Ya, dia tidak dalam keadaan mabuk, dia tidak dalam keadaan gila. Pokoknya dia berakal. Ya, dia puasa di siang hari dalam kondisi berakal. Fayushtaratu ayyakuna akilan mumayyizan jami'an nahar. Maka disyaratkan sahnya puasa itu dia harus berakal, harus mumayyiz pada siang hari, ya, sepanjang siang. Falau junna walau lahdatan wahidatan batala shaumu. Seandainya ada orang yang gila, ya, dia lagi puasa paginya, kemudian dia gila meskipun hanya sebentar, kemudian sadar lagi, maka puasanya batal. Ya, maka puasanya batal. Kemudian yang ketiga, syarat sahnya puasa yang ketiga
bersih dari haid dan nifas. Ini bagi perempuan. Ya, disyaratkan harus suci dari haid dan nifas. Fayushtaratu ayyakuna fayushtaratu an takuna almar'atu tahiratan jami'an nahar. Ya, disyaratkan bagi perempuan yang ingin puasa itu harus suci dari haid dan nifas sepanjang siang. Falau hadat fi akhiri lahdhatin minan nahari batala saumuhu. Kalau seandainya seorang perempuan ternyata ketika puasa dia haid, meskipun haidnya itu misalnya 5 menit lagi mau masuk maghrib, ya 5 menit lagi masuk maghrib, ternyata haid, maka batal puasanya. Ya, batal puasanya dan wajib nanti mengkodok kalau seandainya puasanya puasa Ramadan. Ya, falau hadot itu seandainya ada seorang perempuan haid fi akhirhi, yaitu di akhir siang, ya bentar lagi mau masuk maghrib, bentar lagi mau iftar, batola saumuhu, maka puasanya batal. Wa kadzalika law tahurat asna'ahu walakin yusannu laha al-imsak. Nah, terus bagaimana kalau sebaliknya? Ada perempuan yang haid, kemudian sucinya di siang Ramadan. Sucinya di siang Ramadan. Apakah wajib bagi dia berpuasa? Jawabannya tidak. Ya, tidak wajib berpuasa. Hanya saja disunnahkan bagi dia untuk imsak. Apa itu imsak? Menahan. Ya. Meskipun dia tidak puasa, wajib dia untuk disunnahkan bagi si perempuan tadi itu untuk tidak makan dan minum. Ya. Jadi puas-puasin selama puasa, selama haidnya itu puas-puasin dulu. Khawatir di siang Ramadannya ternyata suci. Nah, kalau sudah suci, nah itu udah nggak boleh lagi makan minum. Ya, meskipun hukumnya sunnah ya, bagi perempuan yang haid kemudian suci di siang Ramadan, hukum untuk imsak bagi mereka itu sunnah. Afdolnya dia tidak makan dan minum, menghargai yang pertama orang-orang yang puasa, kemudian yang kedua menghargai bulan suci Ramadan. Kemudian syarat sahnya puasa yang keempat, al ilmu biqaunil waqti qabilan lisaumi, yaitu mengetahui waktu-waktu diterimanya puasa. Yaitu syarat yang keempat, mengetahui waktu-waktu diterimanya puasa. Ini syarat sahnya puasa yang keempat. Karena tadi sudah kita bahas, ternyata ada waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, kita harus tahu nih, apakah hari yang kita ingin puasa itu termasuk hari yang diharamkan puasa atau tidak. Nah, ini diantara syarat sah puasa yang keempat, yaitu ayya'lama annal yauma alladzi yuridu ayyasumahu yasihu fihi as-saumu. Ya, jadi orang yang ingin puasa itu disyaratkan dia harus tahu bahwasannya hari yang ingin dia puasa di hari tersebut itu sah untuk puasa di sana, bukan di hari Id. Ya, bukan di hari Tasyrik. Ya, bukan setengah akhir bulan Sya'ban, bukan juga di hari Syak. Ya. Bi allam yakun minal ayyamil lati nuhiya anisyami fiha. Itu berarti bukan hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Nah, sekarang kita lanjut syarat wajibnya puasa. Tadi syarat sahnya puasa itu ada 4. Ya, syarat sahnya puasa ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas sepanjang siang, kemudian yang keempat mengetahui waktu-waktu diterimanya puasa. Nah, sekarang syarat wajib. Kapan seseorang itu diwajibkan berpuasa? Ya, syarat wajib. Beliau mengatakan idza tawaffarat hadhihi syurutu wajaba shaumu. Apabila terpenuhi syarat-syarat ini, maka seseorang itu diwajibkan untuk berpuasa. Syarat yang pertama Islam. Ya, syarat yang pertama juga Islam. Nah, kalau saya mau tanya,
Apa bedanya Islam yang ada di syarat wajib dan Islam yang ada di syarat sah? Ada yang tahu perbedaannya di mana? Di syarat sah tadi disyaratkan itu Islam. Nah, kemudian di syarat wajib juga disyaratkan Islam. Bedanya apa di sini? Bedanya apa? Nah, jadi nanti para ulama itu, ya khususnya para ulama usul, itu membagi Islam itu ada dua macam. Ada Islam bil fi'li, ada juga Islam bil quwwah. Ya, ada Islam bil fi'li, ada Islam bil quwwah. Apa beda antara keduanya? Islam bil fi'li yaitu kondisi dia saat ini muslim. Ya, itu Islam bil fi'li. Sedangkan Islam bil quwwah, dia sekarang murtad dan dia pernah muslim. Itu Islam bil quwwah. Nah, yang menjadi syarat sahnya puasa itu pada pembahasan yang tadi itu Islam bil fi'li. Ya, yang menjadi syarat sahnya puasa adalah Islam bil fi'li. Dia puasa dalam keadaan atau kondisi muslim. Itu Islam bil fi'li. Tapi yang menjadi syarat wajibnya puasa adalah Islam bil quwwah. Maksudnya seperti apa? Misalnya dia murtad di bulan Ramadan. Nah, ini dia masih wajib sebenarnya puasa. Meskipun kalau dia puasa dia tidak sah sebelum dia masuk Islam lagi. Nah, kemudian ketika dia meninggalkan misalnya 4 Ramadan, meninggalkan 4 Ramadan dalam keadaan murtad. Setelah itu dia bertaubat, dia masuk Islam kembali. Maka hukumnya wajib bagi dia untuk mengqadha 4 Ramadan tadi. Kenapa? Karena hakikatnya dia masih diwajibkan. Ini dia namanya Islamu bil quwwah. Ya, jadi syarat wajibnya puasa seseorang yang pertama adalah Islam. Walau bil quwwah atau walau fi mamado. Walau dia pernah, meskipun dia pernah Islam, maka diwajibkan bagi dia tetap untuk puasa. Ya, tetap diwajibkan bagi dia puasa. Bahkan sebagian ulama usul itu pun mengatakan orang-orang kafir itu hukum asalnya wajib bagi mereka untuk sholat, wajib bagi mereka untuk puasa. Itu hukum asalnya. Tapi kalau mereka puasa atau sholat mereka tidak sah. Karena ada hal yang wajib dia tunaikan dulu, yaitu Islam. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran ketika ditanya masalakakum fi saqar, wahai orang-orang kafir, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor ini? Mereka menjawab apa? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kita di dunia enggak sholat. Gara-gara kita enggak sholat makanya kita masuk neraka sakor. Kalau mereka sholat sah enggak? Enggak. Karena apa? Di antara sahnya ibadah itu harus Islam. Seperti tadi yang sudah kita sebutkan, yaitu di antara syarat sahnya puasa harus Islam bil fi'li, yaitu dia puasanya dalam keadaan muslim, bukan pernah Islam, tapi harus dalam keadaan muslim. Ya, jadi seperti itu. Nah, syarat wajib yang pertama adalah Islam. Fala yukhatabu bihi al-kafir fid dunya. Jadi orang-orang kafir di dunia itu tidak dituntut. Ya. Wa amma al-murtadu fayajibu alaihil qada'u idza raja'a ilal islami taglizon alaihi. Nah, sedangkan orang-orang yang murtad yang dia pernah Islam, dia meninggalkan misalnya berapa Ramadan, maka hukumnya wajib bagi orang yang kembali dari murtadnya tadi itu untuk mengqadha Ramadan yang sudah dia tinggalkan. Ya, ini sebagai hukuman bagi dia, ya, sebagai hukuman. Nah, itu makanya Islam yang dimaksud di sini walau fi mamado. Meskipun dia pernah Islam, dia wajib baginya untuk melaksanakan puasa. Kemudian syarat wajib yang kedua, tadi syarat wajib yang pertama adalah Islam meskipun pernah Islam. Ya, jadi Islam di sini meskipun pernah Islam, yaitu dalam artian dia murtad. Nah, ini tetap dia wajib untuk puasa meskipun tidak sah kalau dia puasa. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah taklif, itu mukallaf.
Apa itu mukallaf? Ya mukallaf dia berakal kemudian sudah balik. Nah, ini mukallaf. Mukallaf itu dia berakal plus sudah balik. Berapa usia minimal seseorang itu balik? 9 tahun. Ya. Usia minimal seseorang itu balik 9 tahun. Misalnya ada seorang laki-laki yang usianya 9 tahun kemudian mimpi basah, maka dia sudah dihukumi balik. Atau ada seorang perempuan yang di usia 9 tahun sudah haid, maka di situ sudah dihukumi balik. Nah, terus bagaimana kalau seandainya tidak ada tanda-tanda tadi? Ya, laki-lakinya tidak mimpi basah, si perempuannya tidak haid, maka dihukumi balik ketika usia mereka sudah genap 15 tahun. Ya, jadi 15 tahun itu usia seseorang sudah balik. Seperti itu. Jadi mukallaf adalah orang yang balik dan orang yang sudah balik dan orang yang berakal. Itu dia mukallaf. Beliau mengatakan ayyakuna baligon akilan wa amma sobiyu, ya, sedangkan sobi yaitu anak kecil yang belum balik, fayajibu ala wali amrihi ayyamurahu bisaumi lisabai sinina. Nah, sedangkan anak kecil yang belum berusia balik, yaitu di bawah 9 tahun usianya, maka wajib bagi walinya. Ya, wajib bagi walinya. Amrihi, ya, untuk memerintahkan kepada si anak tadi itu untuk puasa pada usia 7 tahun. Nah, jadi ada yang punya anak, misalnya ada yang punya anak usianya sudah 7 tahun. Si anaknya itu belum wajib untuk puasa, tapi orang tuanya wajib untuk memerintahkan anaknya puasa. Wa amma sobiyu fayajibu ala waliyi amrihi ayyamurahu bisyam atau bisaum. Maka yang wajib untuk memerintahkan anaknya puasa adalah orang tuanya ketika dia usianya 7 tahun. Wa yadribahu idza tarakahu li asri sinina in ataqahu. Sedangkan kalau si anaknya sudah usia 10 tahun, ya, udah usia 10 tahun tapi enggak mau puasa Ramadan, maka si walinya boleh untuk memukul anaknya tadi. Ya, memukul anaknya karena tidak puasa Ramadan in ataqahu. Kalau seandainya mampu. Ya, kalau seandainya mampu. Ya, jadi tadi syarat wajibnya adalah mukallaf. Ya, jadi kalau ada orang yang sudah dewasa, yang sudah balik, kemudian berakal, kemudian dia tidak puasa, nah berarti perlu dipertanyakan. Ya, perlu dipertanyakan. Tanyakan, antum berakal gak? Karena syarat wajibnya puasa itu berakal. Ya, jadi orang-orang yang berakal itu diwajibkan untuk puasa. Nah, kalau ada orang yang nggak puasa, coba tanyakan, usia antum berapa? Masih kecil? Kalau sudah dewasa, tanya, antum berakal tidak? Nah, kalau antum tidak berakal, berarti gugur kewajiban puasa buat antum. Tapi kalau antum masih berakal, nah, masa ya nggak puasa? Nah, berarti kita menghukumi dia tidak berakal. Seperti itu. Nah, kemudian syarat wajib yang ketiga adalah itoqoh, kemampuan. Dia mampu untuk berpuasa, dalam artian dia sehat tubuhnya. Nah, ini syarat wajib yang ketiga. Ai al-qudratu alaihi wal itaqatu takunu hissan wa syar'an. Yaitu dia mampu untuk berpuasa, baik kemampuan tersebut secara hissi yaitu fisik atau syar'i. Ya, dalam artian kemampuan syar'i itu dia bersih dari haid dan nifas. Ya, karena haid dan nifas ini termasuk ketidakmampuan. Ya, dia dari segi fisik mungkin mampu, ya perempuan ini mampu untuk melaksanakan puasa, tapi syariat melarang dia untuk berpuasa. Ya, maka dari itu para ulama mengatakan perempuan itu di satu sisi lemah dari segi apa? Dari segi ada kekurangan, tiap bulannya ada haid. Ya, ada haid.
jadi haid inilah yang menghalangi si perempuan dari bisa menyempurnakan puasa 1 bulan penuh. Makanya dianggap lemah di situ. Maksudnya lemah di sini bukan dari segi fisik, bukan. Ya, karena banyak kita lihat perempuan dari segi fisik mungkin lebih kuat daripada laki-laki. Ya, tapi dari segi syar'inya. Ya, dari segi syar'inya si perempuan ini tidak mampu untuk berpuasa 1 bulan penuh. Beda dengan laki-laki. Makanya kalau dilihat, ya melihat ada laki-laki yang tidak bisa puasa 1 bulan penuh, nah ini juga perlu dipertanyakan kejantanannya, laki-laki atau bukan, seperti itu. Nah kemudian syarat yang keempat, ya syarat wajib puasa yang keempat adalah sehat. Syarat wajib puasa yang keempat adalah sehat. Ya, fala yajibu alal marid, maka tidak diwajibkan bagi orang yang sakit. Ya, jadi kalau ada orang yang sakit, dia tidak mampu untuk berpuasa, atau kalau dia puasa malah lebih memperburuk kondisi dia, nah di sini tidak diwajibkan bagi dia untuk puasa. Ya, kalau nanti ternyata dia sehat setelah Ramadan, maka dia wajib mengqadha puasanya. Tapi ternyata kalau penyakitnya adalah penyakit yang memungkinkan kecil, ya kemungkinan kecil sehat, maka dia membayar fidyah. Cukup dengan membayar fidyah. Nah, kemudian syarat wajib yang kelima adalah mukim. Ya, syarat wajib yang kelima adalah mukim. Fala yajibu alal musafir, maka tidak wajib puasa bagi musafir. Ya, bagi seorang musafir itu tidak wajib hukumnya puasa. Tapi tentu ada syarat-syaratnya. Jangan cuman dari sini ke Jakarta itu dianggapnya musafir. Ya, dari sini ke Jakarta bolak-balik enggak puasa, alasannya saya kan safar. Ya, enggak seperti itu. Ya, ternyata ada jarak-jarak di mana seseorang itu mendapatkan rukhsah. Ya, maka fala yajibu alal musafiri alladzi yusafiru safaran tawilan. Nah, jadi yang mendapatkan rukhsah adalah safarnya safar yang panjang. Ya, safar yang panjang itu jaraknya sekitar 82 km. Ya, 82 km ke atas itu dia dianggap sebagai safar yang panjang. Jadi kalau ada orang yang safar dengan safar yang panjang, dia sudah mendapatkan rukhsah. Ya, dia boleh untuk tidak berpuasa. Ya, dia boleh untuk jamak qashar salatnya. Yaitu dia mendapatkan rukhsah. Ya, bagi siapa? Bagi mereka yang safarnya safar panjang, yaitu sekitar 82 km. Lalu beliau menyebutkan wa yustaratu li jawazil fitri fis safari ayyusafira qabla tulu'il fajri. Nah, kemudian ketika dia pengen berangkat safar, bukan berarti mentang-mentang safarnya itu sekitar 82 km ke atas. Nah, kemudian dia berangkatnya jam 8 pagi. Terus dia dengan enaknya makan. Enggak seperti itu konsepnya. Kapan dia mendapatkan rukhsah ini? Kalau seandainya dia berangkat sebelum subuh. Ya, berangkatnya sebelum subuh. Kalau berangkatnya setelah subuh, dia tidak mendapatkan rukhsah. Dia tetap wajib untuk puasa. Tapi kalau dia tidak mampu di perjalanan nanti, dia boleh untuk berbuka. Ya, misalnya karena dia berangkat safarnya kan ba'da subuh. Kemudian ternyata di pertengahan safarnya dia merasa kesulitan, merasa pusing. Kalau enggak iftar itu dia malah sakit. Nah, di sini dia diperbolehkan untuk berbuka. Nah, jadi bedanya antara orang yang berangkat sebelum subuh dengan sesudah subuh itu apa? Bedanya kalau yang berangkatnya sebelum subuh, dia tidak diwajibkan hari itu. Ya, dia tidak diwajibkan hari itu memulai puasa. Jadi dia berangkat dalam kondisi tidak berpuasa. Tapi kalau yang berangkatnya setelah subuh, dia berangkatnya wajib dalam kondisi berpuasa terlebih dahulu. Dan dia boleh berbuka kalau dia tidak mampu. Misalnya didapati adanya masyaqqah, ada kesulitan nanti di pertengahan jalan. Nah, seperti itu. Jadi nanti tapi kedua kondisi ini tetap mewajibkan qada. Nanti setelah selesainya Ramadan
Dia hitung saja berapa puasa yang dia tinggalkan dan dia qada. Nah, jadi ada 5 syarat wajib berpuasa. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah mukallaf, yaitu orang yang sudah balik dan berakal. Kemudian yang ketiga dia mampu, baik dari segi fisik maupun dari segi syar'i, yaitu dia bersih dari haid dan nifas. Kemudian yang keempat itu sehat, ya fisiknya sehat, ya tidak diwajibkan bagi orang yang sakit. Kemudian yang kelima diwajibkan bagi yang mukim dan tidak diwajibkan bagi musafir. Bisa dipahami ya? Ya, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Di negeri ini ada 2 perbedaan makhluk itu. Bagaimana dengan puasa di hari itu? Ya, jadi misalnya ada yang idnya duluan, kemudian ada yang masih puasa. Nah, orang yang puasa di hari id, orang yang meyakini hari itu sudah id, itu tetap sah. Kenapa? Karena hari id itu adalah hari id bagi mereka yang meyakini. Sedangkan bagi orang yang tidak meyakini, itu dia masih dianggap bulan Ramadan. Sehingga puasa yang dia kerjakan di hari tersebut masih sah. Ya, karena kalau sebagaimana kita ketahui, untuk menentukan awal bulan adalah hilal. Ya. Untuk menentukan masuknya bulan Ramadan itu dibutuhkan 1 orang saksi yang adil. Itu 1 orang saksi yang adil. Jadi misalnya ada 1 orang nih, dia saksi adil dan orang ini percaya dengan dia, sudah menyaksikan hilal, maka 1 negeri itu dia wajib untuk berpuasa. Nah, untuk keluar dari Ramadan, yaitu untuk menentukan hilal bulan Syawal, itu butuh 2 orang saksi. Ini lebih ketat. Nah, jadi tidak langsung sembarang 1 orang mengatakan ini sudah masuk bulan Syawal, langsung kita buka semua, enggak. Nah, ini di sini dibutuhkan 2. Maka dari itu, ya, ketika ada yang sudah mulai lebaran duluan, yaitu berdasarkan ijtihad mereka. Kemudian bagi yang belum percaya, bagi yang belum meyakini hari itu hari id, itu tidak menjadi masalah puasanya. Ya sudah, mereka yang sudah menjalankan hari id silahkan, dan bagi mereka yang menganggap hari itu masih Ramadan juga silakan. Jadi puasa yang dia kerjakan itu masih sah. Sedangkan ada pendapat yang mengatakan puasa mereka ini semua tidak sah. Itu pendapat yang batil, yaitu tidak ada dasarnya. Ya, seperti itu. Iya. Iya, afdolnya kita mengikuti pemerintah. Nah, karena ketika pemerintah sudah mengatakan demikian, ya sudah kita ikuti. Supaya apa? Hukmul hakim yarfaul khilaf. Ketentuan hakim itu mengangkat perselisihan. Ya, supaya tidak terjadi perselisihan, yang sudah kita ikuti apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya, ketika pemerintah menentukan lebaran atau puasa tanggal sekian, ya sudah kita ikuti, ya supaya semua umat Islam itu bersatu untuk melakukan atau merayakan di hari Id yang sama. Tapi kalau ada yang berijtihad lain, itu kita tidak mengingkari. Ya, itu silahkan mengambil apa keyakinannya masing-masing, karena seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, la inkar fil mas'alatil ijtihad. Tidak boleh kita mengingkari permasalahan ijtihad. Ala kulli hal, masing-masing pendapat itu sama-sama ada dalilnya. Karena apa? Perselisihan ini berdasarkan perselisihan kaidah ilmu falak, ya, ilmu astronomi. Ya, orang-orang ya, dari organisasi tertentu itu mengambil pendapat bahwasanya masuknya satu awal bulan itu ketika hilal sudah naik sekitar 2 derajat. Nah, makanya lebih cepat. Nah, sedangkan pemerintah sendiri itu mengambilnya 3 derajat. Makanya lebih lama. Kadang selisih 1 hari. Kenapa? Karena tadi berselisih dari segi tinggi hilalnya. Ya, bagi yang meyakini bahwasanya awal bulan itu 2 derajat, ya sudah, itu silakan. Berdasarkan ijtihad mereka. Dan ini pun berdasarkan ijtihadnya pemerintah zaman dulu. Ya, qaul qadimnya, pendapat lamanya pemerintah itu mengatakan awal bulan itu 2 derajat. Kemudian setelah dibahas lagi, ternyata diambil keputusan lah akhirnya 3 derajat sebagai bentuk kehati-hatian. Nah, seperti itu.
Ya, jadi perselisihan hari ini sebenarnya bukan perselisihan yang harus kita ingkari satu sama lain, karena ini hanya berdasarkan perbedaan pandangan awal bulannya saja, dilihat dari tinggi ilmu falaknya, ilmu astronominya. Ya, seperti itu. Ala kulli hal dua-duanya khair. Ya, sama-sama kita semua adalah ikhwah. Ya, kita semua adalah saudara yang diikat dalam kata iman, ya, diikat dalam kata perimanan, ya, seperti itu. Iya. Tiga boleh, tiga nggak apa-apa. Syarat sah puasa kan berakal ya. Iya. Jadi belum disebut kalau pingsan seperti apa? Ya, kalau pingsan, iya. Terus kemudian yang syarat wajib itu mungkin kita menetap, mereka di perjalanan. Nah, kalau misal tadi dengan waktu dengan jarak 82 apa aja mungkin lah ya. Itu Jawa, kemudian dia menetap di sana. Menetap di sana itu termasuk syarat menetap ini atau dia masih termasuk safar? Tapi untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan pingsan, itu nanti kita bahas pada pembahasan pembatal-pembatal puasa saja, biar lebih detailnya di sana nanti. Ya, karena nanti ada perbedaan antara pingsan, kemudian mabuk, kemudian orang yang tidur sepanjang siang. Nah, itu nanti kita bahasnya di pembatal-pembatal puasa. Ya, itu karena ada rinciannya nanti di sana. Nah, sedangkan pertanyaan yang kedua, bagi orang yang safar jauh 82 kilometer lebih, misalnya pulang kampung, apakah ketika mereka menetap di kampungnya itu dianggap mukim atau tidak? Itu dilihat dari niatnya. Kalau seandainya niat dia di kampung itu mukim sekitar 4 hari lebih, maka dia sudah dianggap mukim. Ya, misalnya dia pulang kampung dan dia niat mau menetap di kampung itu satu pekan, maka dia di kampung itu, sejak sampainya dia di kampung itu dia sudah dianggap mukim di situ. Itu kalau seandainya niat dia pulang kampungnya itu 1 pekan lebih. Ya, tidak dihitung dari hari pergi dan hari sampainya, ya. Itu tidak dihitung. Nah, kemudian yang kedua, kalau seandainya niat orang yang pulang kampung tadi itu kurang dari 4 hari. Ya, dia misalnya sampai ke kampung dan dia niatnya 3 hari di kampung kemudian pulang lagi. Nah, orang ini masih dianggap sebagai musafir. Ya, jadi kita menentukan orang ini musafir atau mukim dilihat dari niatnya. Ya, niat mukimnya selama di kampung itu, selama di tempat tujuan itu berapa hari. Kalau di tempat tujuannya 4 hari lebih, maka dia sudah dianggap mukim. Tapi kalau niat di tempat tujuannya kurang dari 4 hari atau 4 hari pas, maka dia masih dianggap sebagai musafir. Dan ditentukan juga dari segi niatnya. Ya. Jadi niat orang yang safar itu pun mempengaruhi. Misalnya ada orang yang safar niatnya untuk maksiat. Ya, ini dia enggak mendapatkan rukhsah. Ya, tidak mendapatkan rukhsah. Karena yang namanya ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Yang namanya rukhsah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ya, jadi ketika kita safar itu kita luruskan niat. Misalnya niat kita safar itu untuk silaturahim. Ya, ketemu sama keluarga, sama kerabat. Nah, ini diperbolehkan kalau seandainya tujuan atau niat safar kita itu untuk menjalin kembali silaturahim. Tapi kalau tujuan kita mau safar itu untuk nonton konser misalnya, nah ini dia diharamkan, ya. Maka dia tidak mendapatkan rukhsah di sana. Atau dia tujuan safarnya ingin bertemu dengan teman-teman lamanya yang hobinya misalnya melakukan hal-hal yang diharamkan, mabuk misalnya. Nah, ini juga dia diharamkan. Tapi kalau ketemu sama teman-teman lamanya untuk silaturahmi, nah ini hukumnya diperbolehkan. Jadi nanti niat pun menentukan dia dapat atau tidaknya rukhsah. Dia boleh untuk tidak berpuasa. Dia 3 hari terakhir ya di Ramadan. Dia di sana itu seminggu. Nah, 3 harinya puasa itu boleh
Ya, untuk 3 hari pertama dia boleh tidak berpuasa, selanjutnya dia wajib berpuasa. Nah, karena dia 3 hari pertamanya itu dianggap sebagai musafir, dia tidak wajib untuk puasa. Tapi tadi harus dia kembalikan kepada niatnya, jangan sampai ini menjadi makar. Dia udah niatin itu sebenarnya pengen 1 minggu di kampung, tapi dia bilang ke orang-orang saya niatnya kurang dari 4 hari. Ini nggak boleh, karena Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati kita. Nah, tapi kalau misalnya dia niatkannya kurang dari 4 hari. Saya niat sampai ke kampung, saya niatnya di kampung itu kurang dari 4 hari atau 4 hari. Maka dia selama itu mendapatkan rukhsah. Dan qadar Allah ternyata ada kondisi yang menuntut dia untuk tetap menetap di sana. Akhirnya lebih dari 4 hari. Maka 4 hari lebihnya dia wajib untuk berpuasa karena sudah tidak dianggap lagi sebagai seorang musafir. Ya, jadi seperti itu. Kalau dia berpuasa nggak apa-apa, karena kan di sini kan hukum boleh atau tidaknya dia tidak berpuasa. Bukan berarti dia haram berpuasa, tidak. Ya, kita harus membedakan istilah ini. Dia mendapatkan rukhsah, dia boleh tidak berpuasa, tapi bukan berarti dia haram untuk berpuasa. Ya, kalau dia mau puasa itu lebih afdol. Kenapa? Ngurang-ngurangi hutang puasa. Daripada dia tidak puasa, nanti dia setelah Ramadan dia punya hutang. Ya kan, dia punya hutang puasa. Ya mendingan ketika dia mampu dia puasa saja daripada dia nambah-nambah hutang puasanya. Ya seperti itu. Ada lagi yang lain? Jadi kan kalau puasa lagi musafir gitu ya, dari rumah misalnya dari daerah niat puasa dari subuh, tiba-tiba di perjalanan kita bukannya ngikut daerah setempat apa daerah waktu awal kita puasa ya. Waktu buka sisi adanya gitu. Apa kan beda, kadang Jakarta sama daerah saya beda 4 jam gitu. Apa ngikuti daerah yang udah di sini apa duluan? Iya. Ya. Jadi kondisinya ketika kita safar itu kita mengikuti masyarakat tujuan kita. Itu nanti insya Allah di sini juga akan dibahas. Jadi misalnya ada orang yang puasa dari kampungnya ke tempat tujuannya. Nah ternyata di tempat tujuannya itu sudah berbuka, maka dia wajib untuk mengikuti masyarakat sekitar. Nah, jadi patokan dia berbuka apakah tempat dia berangkat atau tempat tujuan? Patokannya adalah tempat tujuan. Jadi gimana kaidahnya? Kaidahnya adalah di mana tempat diri kita berada. Ya. Jadi di mana badan kita ada, disitulah tempat kita berbuka. Jadi misalnya kita berbuka di sebuah wilayah, ya sudah kita mengikuti wilayah yang di mana tubuh kita tuh ada di situ. Ya, jadi kita mengikuti masyarakat sekitarnya saja. Ya, jadi tidak lagi tuh ada patokan kita ngikutin waktu tempat tadi kita berangkat. Kita sibuk nyari jam. Ini kalau di Bekasi misalnya jam berapa ya iftarnya? Enggak. Ya udah kita ikutin apa yang ada di tempat tujuan kita. Ya, itu. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Ya, kalau cukup kita akhiri. Ya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas penyampaian ilmunya. Bekal
puasanya